Mulat Sarire Movement, program Dharma Wacana seri kedua dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Mari, Mulat Sarire, janganlah membiarkan diri enggan mendengarkan suara hati. Penuhilah keinginan akan rasa ingin tahu, tetapi kurangi kisruh beban hati sebagai keluh kesah. Hadapi kegamangan akan keyakinan pada apapun selalu dengan tersenyum. Tipis sekalipun sekuntum senyum akan membuat hatimu lebih sejuk. Bila hendak damai di hati dan di bumi, selalu sediakan diri untuk mulat sarire sejenak dengan berbagai cara untuk memahami diri dan keberadaannya sebagai diri di hadapan semesta ini. Jika boleh, kurangi hasrat ingin menjadi sakti dalam langkah spiritual, ingin menjadi suci, dibebani dengan busana-busana duniawi, pangkat-pangkat spiritual duniawi. Kurangi itu. Sebab itu dapat mengurangi penipuan diri dalam soal menumbuhkan kerohanian diri itu sendiri. Mari membumi dalam keseharian hidup ini dengan mengutamakan mari mulat sarire menuju Trikaya Parisuda. Nyepi sesungguhnya juga mengheningkan wacike, semangat berucap-ucap, kayike, hasrat bergerak dan bertindak. Lalu tentu manecike, hasrat, motif, keinginan untuk sejenak direhatkan. Semua sadripu di dalam diri yang selalu menghamba pada indria itu sejenak diajak rehat, tidak untuk dihilangkan. Bali akan merayakan Hari Raya Nyepi lagi dan lagi, harus terus. Di tahun 2022 ini, pandemik belum berlalu. Perayaan Nyepi ini sering sekali menjadi diskusi, menjadi debat, bahkan kadang-kadang ada yang protes, ya kan? Terutama yang tinggal di Bali, yang merasa perayaan Nyepi ini adalah perayaan agama. Jadi bagi yang menganut agama yang berbeda dengan agama Bali, merasa tidak ingin ikut serta, protes. Tetapi ingatlah, izinkan bahwa Nyepi ini tradisi tua. Tradisi tua yang berkaitan dengan semesta. Kalau dalam bahasa kekinian, tindakan Nyepi ini sangat diperlukan oleh dunia saat ini. Dalam sejarahnya, kemungkinan besar ini adalah tradisi agama Wali, agama awal mula di Bali, atau yang sekarang disebut dengan agama Bali. Jadi tidak bisa dipadankan dengan tradisi keagamaan Hindu lainnya di dunia. Sebab jejak-jejak tradisi ini tersebar di berbagai desa-desa tua di Bali. Hingga kini desa-desa kuno itu masih ajak di Bali dengan tradisi keagamaan yang beragam. Salah satu misalnya di timur Bali, di Kabupaten Karangasem, hingga kini masih memiliki beberapa desa yang berkaitan dengan tradisi agama Bali kuno yang masih dilakukan hingga kini. Salah satunya itu upacara ngusabe yang ragam jenisnya banyak sekali. Ada yang disebut dengan ngusabe dodol, ngusabe goreng, ngusabe dongding, ngusabe dangsil, ngusabe ambu, sambah, dan banyak lagi.
Sebarannya itu dari desa Tenganan, Bingayan, desa Asak, Selat, desa Ababi, hingga desa-desa sekitar Puri Besaki yang mentaati namanya tradisi Usana Besukihan. Hampir dipastikan di setiap upacara-upacara yang dilakukan akan ada yang namanya nyepi. Hari di mana dihentikan seluruh kegiatan upacara itu, bahkan tidak memasuki area tempat upacara. Ini juga kadang-kadang disebut dengan nyuwung. Karena itu, nyepi dalam tradisi desa-desa tua di Bali yang hingga kini diwarisi, ada banyak jenisnya. Ada bernama nyepi luh, ada nyepi muani, ada nyepi kecarik, ada nyepi dese. Belum lagi tradisi ngaulu. Jadi kesange ini sebelumnya untuk beberapa banyak desa di Bali itu dilaksanakan ngaulu dan biasanya disertai kemudian dengan nyepi dese. Juga ada nyepi pasih. Ini banyak sekali jenis nyepi itu. Karena itu ini adalah menandakan isyarat tradisi samadhi mistik Gama Bali sangatlah tinggi dalam pendakian kerohaniannya. Dan tentu saja akan membuatmu bertanya. Tradisi nyepi berkaitan dengan religi agraris kalau memakai bahasa modern. Menunjukkan kaitannya dengan tradisi keyakinan akan Sadpralingga Giri, yakni 6 stana gunung yang berkaitan dengan sejarah stabilnya Pulau Bali. Sejarah awal bagaimana beternak, bercocok tanam, hingga berkaitan dengan pengelolaan lautan. Sadpralingga Giri ini adalah Gunung Lempuyang, Andakasa, Watu Karu, Mangung, Beratan, Batur, dan Tohlangkir atau Gunung Agung. Jika memperhatikan informasi yang berkaitan dengan nyepi yang jatuhnya berkisaran di bulan Maret yang kita akan rayakan secara bersama-sama saat ini, maka pertama yang digunakan itu rujukannya adalah manuskrip suci yang bernama manuskrip Jayakesuno. Ada disebutkan begini: ring telenging sasih kesange patut mepare kerti caru. Taur telenging sasih kesange patut mepare kerti catur. Wastani sadulur panyepiana wengi, maksudnya itu tilem kesange ngaturang di perempatan agung. Bencang penanggal lapisan sasih kedasi sejane padan patut sinamian regen laksana yang semadi mapekukuh ngeningang adnyani mengastiti ide sangnya meraga sabetur mateges sang yogi nyuwecani ngurep langgeng. Dan ada lagi informasi yang berkaitan dengan tradisi yang meyakini akan bisana yang Pasupati. Berarti penyepian luwir sawung anggeram andi, yantan panas sawakmu, tan lumekasi kang andi, yantan sepi ing edep, sepi ing gawe, tan malih yogantu, iki ngaran penyepian. Ingon-ingon Dewi Masayudanu kang kinesem. Dening apun giri tolangkir mangki juga pamarisude ning indah. Pomo. Uluning bawi mana di merani tikus, walungnya mana di walang sangit, jejeronya mana di merani tanpa sangkan. Yan pagah samantu ratu ngamong rat, 20 tahun sepisan anu merani walang sangit, anu merani tikus, yan tanpa pagah tan bilangan dina merani tanpa sangkan datang. Iki rung wakne kaki patuk ini patuk angadakan maring pasaraku. Ni bule kali katung. Pinake preside kabehan. Pinake pangsanan pasar soang kariring besuku atahwan puering pasaraku yan preside kabehan. Kiwale jejak pemenang.
Terjemahan bebasnya begini. Ini mengenai berata penyepian yang akan kamu lakukan. Itu tak ubahnya bagaikan ayam mengeram telur. Jika badannya tidak panas, telur itu tidak akan menetas. Kebaikan, harapan sejahtera, sehat lahir batin, dan sebagainya itu sebagai manusia dalam kemanusiaan itu tidak akan sampai. Jadi kerohanian itu harus juga dierangi. Jika tidak mampu mengendalikan hawa nafsu serakah, termasuk tidak melakukan kerja, sembahyangmu tidak akan berhasil, terutama dalam melaksanakan penyepian. Maka pada saat itu, piaraan Dewi Mas Ayu Danu akan dilebur oleh kobaran api Gunung Agung. Inilah sebagai pralinanya. Dan di situ disampaikan dengan simbolik sekali. Kita saat ini mengalami pandemi yang berkepanjangan. Sebenarnya ini permulaan. Bila kelak Dewi Mas Ayu Danu itu memiliki piaraan kemudian dilebur, maka akan muncul yang namanya hama tikus. Tulang belulangnya akan menjadi palang sangit, isi perutnya menjadi berbagai hama, bahkan yang tak kamu kenal namanya. Jika penguasa di Bali tekun laksanakan beriatnya, hama tikus, balang sangit, pandemi yang bisa terjadi 20 tahun sekali, ratusan tahun sekali, jika tidak tekun atau lupa sama sekali melaksanakan yadnya akan nangluk merana itu, maka akan muncul setiap saat pandemi endemi seperti saat ini. Ini hendaknya benar-benar diperhatikan dan selalulah memuja Yang Widi dalam manifestasinya sebagai kaki patuk, dan ini patuk sedang di Pura Pasar Agung. Jangan lupa, pujalah Nibute Kalekatung sebagai Dewa Pasar. Untuk itu setiap ada upacara di Pesaki, hendaknya memasal ke Pasar Agung. Memang janganlah mengartikan harfiah manuskrip ini, tetapi pesannya sangat kontekstual saat ini. Maka menarik kemudian jika mencoba memahami bagaimana terjadinya ketetapan-ketetapan suci di Bali. Jika kutipan lontar Padma Buana ini benar, dan mungkin sekali akan banyak informasi kepurbakalaan yang belum terungkap. Kita tahu Gunung Agung dan Batur kerap kali meledak, di mana lahar dan pasirnya pastilah banyak menyimpan informasi, menyimpannya kemudian ke balik bumi. Maka jika didalami untuk mulai menyusuri sejarah tradisi yang mengagumkan ini, misalnya Nihan Ketatuaning Buana Alit, Katunggalan Ring Katatuaning Buana Agung, Mangkanu Pidato. Nihan Mulaning Buanu Bali Ring Sanu Katamu Tekaning Mangki Mawit Isaku Lekutus Lima Tatkala Nire Sri Aji Candu Bayu Umadeg Ratu Jumeneng Siru Ring Tampak Siring Iri Keanangun Kahyangan Ring Besuki, bahwa sejak 163 Masehi tahun telah ada upacara di seputar Gunung Agung, dan berkaitan dengan Sad Pralingga ini, bahwa kemudian kini kita mengenal nyepi nasional, nyepi yang serentak dilakukan di seluruh Bali merujuk dengan perhitungan kalender Isaku. Bahkan digunakan untuk memberi dalil mengenai penghormatan kepada Raja Kaniska I, yang barangkali kadang agak sulit membahasnya berkaitan dengan tradisi nyepi di Bali sebenarnya. Seakan-akan kalender keagamaan Bali demikian mudah. Nah, mari kita pahami bahwa nyepi yang sekarang dengan catur berarti penyepiannya ini adalah bagian dari Dharma Negara dan berkaitan dengan Gama Tiga. Salah satunya adalah agamanya. Jelasnya nyepi nasional, nyepi Sang Mawerat ini mengikuti ketentuan sebenarnya Jaya Kesuno jatuh di bulan Kesanga. Tadi saya membacakannya sedikit dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sudah barang tentu kalender Bali yang tua itu disebut Palelentangan, ditulis dalam bentuk 3.
yang kini hampir punah penggunaannya kecuali masih digunakan di Tenganan dan erunenya bahkan masih digunakan di beberapa museum besar di Eropa, selalu akan memberi gambaran bahwa nyepi itu adalah tradisi tua dan menarik sekali jika ada waktu untuk bersama-sama mengkaji dan menggalinya. Sebab kini nyepi ternyata memberi kontribusi luar biasa kepada keselamatan bumi sang ibu. Karena itu, nyepi tidaklah upacara biasa. Ini adalah samadhi utama yang berkaitan dengan napas hidup diri dan semesta. Semoga nyepi selalu mengetuk hati semua hati dimanapun Anda berada, untuk bersama mulat sarir dengan cara masing-masing. Hidup tidaklah perburuan keluar diri, namun kembali ke dalam diri. Seri Dharma Wacana program Mulat Sarir Movement ini semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Sampai jumpa pada seri selanjutnya.